Anggaran Kementerian PU yang dipotong hingga 81 triliun rupiah, apakah menjadi salah satu penyebab bahwa ASN tidak jadi pindah pada Januari 2025. Lalu bagaimana juga dengan pemotongan anggaran yang terjadi di kementerian lembaga lain? Bagaimana dampaknya terhadap banyaknya program-program yang sudah berjalan? Saya akan diskusikan hal tersebut dengan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Misbah Hasan. Selamat malam Pak Misbah. Selamat malam Mbak Saza. Pak Misbah, tidak jadi pindah ASN Januari 2025 ini, entah sampai kapan. Ini adalah dampak dari pemotongan anggaran atau hanya semata-mata karena konsolidasi internal belum selesai? Ya, kalau melihat surat dari PNRB kan memang ada dua alasan ya. Pertama adalah penataan organisasi dan tata kerja kementerian lembaga Kabinet Merah Putih ini yang masih pada tahap konsolidasi internal. Yang kedua adalah gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN yang memang belum selesai ya sehingga saat ini. Tetapi kalau catatan kami Mbak, critical point terkait dengan pemindahan ASN ini ke IKN itu yang pertama perencanaannya memang lemah dari awal gitu ya, bahwa penundaan ini kan bukan kali pertama ya, tapi sudah beberapa kali terjadi gitu. Kalau dulu di periode kedua Bapak Jokowi, menterinya Pak Azwar Anas itu kan sudah melakukan skenario untuk pemindahan pada bulan Juli 2024 yang kemudian ditunda lagi menjadi September 2024 dan harusnya Januari 2025 ini. Tetapi lagi-lagi itu tidak terjadi. Ini artinya bahwa ada perencanaan yang lemah di sana gitu ya, terkait dengan proses pemindahan ASN ke IKN ini. Yang kedua adalah terkait dengan yang saat ini terjadi gitu ya, pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran KL cukup besar gitu ya, dan salah duanya yang terkena Kementerian PU ini mendapat pagu anggaran di 2025 ini 110,9 triliun dan terkena efisiensi 81 triliun atau sekitar 73%. Sedangkan otorita IKN itu mendapat pagu 6,39 triliun dan kena potong sekitar 4,81 triliun atau sekitar 75% dari anggaran yang dikelola. Nah ini kan pasti berpengaruh ya terhadap proses-proses pembangunan di IKN sendiri maupun pemindahan ASN ke IKN ini Mbak. Jika dilihat dari sini, apakah artinya IKN tidak menjadi prioritas? Ya, saya rasa IKN akhirnya bukan menjadi prioritas ya, karena di awal pemerintahan Prabowo itu kan komitmen anggaran yang disediakan gitu ya untuk pembangunan. Kalau kita melihat RPJMN ya, teknokratiknya itu kan ada sekitar 48,8 triliun yang disediakan untuk periode 2025 sampai 2029. Tetapi dengan adanya efisiensi yang cukup besar, kalau totalnya kan memang 8% ya dari total anggaran pemerintah pusat gitu ya, termasuk ke PU dan otorita IKN yang memang itu terkait langsung. Jadi saya rasa untuk 2025 ini kita belum tahu ya untuk tahun kedua pemerintah Prabowo ini apakah IKN akan tetap menjadi prioritas atau tidak, karena kalau dari aspek anggarannya saya rasa pemotongannya cukup signifikan Mbak. Ya. Program-program pembangunan yang lain juga akan terdampak kalau begitu Pak? Betul, betul. Terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur ya, infrastruktur dasar. Itu pasti akan sangat berdampak. Nah, ini memang tantangan terutama bagi Kementerian PU misalnya. Kita akan lihat ya apakah akan mengandalkan pembiayaan dari luar negeri, misalnya utang atau hibah. Dan yang pasti adalah yang sudah berjalan saat ini misalnya itu adalah pembiayaan dari surat berharga syariah negara atau SBSN. Ya itu kan masih
dilakukan ya. Baik. Tapi pastinya terdampak. Pak Misbah, kalau gitu layanan-layanan terhadap masyarakat yang lainnya, Kementerian Kesehatan kan juga menjadi salah satu kementerian yang terdampak efisiensi ini. Kementerian Sosial, apakah nanti juga akan berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat walaupun pos anggaran kementerian lembaga yang mengalami pemangkasan memang bukan terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat? Apakah akan terdampak langsung kepada masyarakat? Ya, kalau dampaknya pasti ada ya. Kalau Kementerian Kesehatan itu kan memang dari persentase efisiensinya tidak terlalu besar ya, hanya 19%. Tetapi dari nominal cukup besar ya, 19,6 triliun ya. Pasti itu akan ada dampaknya. Tetapi setiap kementerian kan sebenarnya punya prioritas-prioritas yang harus dijalankan. Nah, untuk tahun pertama ini saya rasa mereka harus betul-betul bisa memilih dan memilah mana prioritas yang harus dijalankan di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo ini gitu ya. Jadi tidak semuanya harus dilakukan serentak gitu, tetapi memang harus mulai dipilih mana prioritas yang bisa dijalankan. Baik. Saya rasa demikian. Pak Misbah, namun dari surat edaran Kemenkyu, dari surat edaran Menkyu ada beberapa kementerian lembaga yang tidak terkena efisiensi anggaran. Di antaranya ada BPK, MA, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Kemenko Polkam, Kepolisian, BPK, MPR, DPR, dan beberapa badan lain seperti Badan Gizi Nasional. Melihat hal ini seperti apa? Ya, ini juga menjadi pertanyaan kami ya di Fitra juga. Sepertinya ada pembedaan perlakuan gitu ya terkait kementerian-kementerian yang ada. Kalau kita lihat Kemenhan misalnya atau Polri misalnya, terus Kejaksaan, artinya lembaga-lembaga ASN aparatur hukum ya negara ini itu justru tidak terkena efisiensi gitu ya. Aparat penegak hukum maksud saya ya. Itu tidak terkena efisiensi. Nah, ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan di publik ya, mengapa itu terjadi gitu ya. MPR dan DPR juga tidak terkena, Pak Misbah? Ya, ini nanti akan menjadi pertanyaan kepada Menteri Keuangan ya, kenapa tidak seluruh kementerian itu dilakukan diperlakukan sama gitu ya. Terus ada pembedaan-pembedaan. Ini yang memang menjadi pertanyaan publik juga gitu ya. Nah, saya rasa kalau 16 item yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk efisiensi, saya rasa seharusnya seluruh kementerian itu dilakukan efisiensi, karena di sana kan ada untuk pengadaan ATK, pengadaan perjalanan dinas, seminar-seminar, itu kan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut gitu ya. Harusnya perlakuannya sama gitu ya, termasuk juga Kemenhan misalnya atau lembaga-lembaga yang tadi disebutkan. Baik, Pak Misbah, defisit APBN pada tahun ini diproyeksikan hingga mencapai 600 triliun rupiah. Apakah itu benar? Itu pertama, perhitungannya seperti itu, dan apakah efisiensi yang dilakukan ini akan memberi dampak positif terhadap defisit tersebut atau sebenarnya tidak karena untuk membiayai program lain? Ya, kalau saya rasa defisit yang ditetapkan itu kan penetapan APBN 2025 itu kan dilakukan di Oktober 2024, di mana waktu itu memang struktur pemerintahan belum terbentuk ya, pemerintahan Pak Prabowo itu. Jadi defisit yang ditetapkan sekitar 600 triliun itu, saya rasa kalau dihitung ulang saat ini itu pasti akan terjadi pembekakan ya, terjadi pembekakan defisit anggaran. Dan di sana juga untuk menutup defisit itu kan memang ada beberapa langkah ya. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Nah, salah satunya upaya yang mau dilakukan kan menaikkan PPN ya kemarin ya, pajak pertambahan nilai 12%, yang itu kemudian tidak terjadi. Artinya pemerintah harus mencari alternatif, salah satunya adalah melalui efisiensi anggaran ini. Nah, efisiensi anggaran ini kan baru menutup sekitar kalau dengan daerah ya 300-an triliun. Nah, artinya
ada potensi pemerintah itu tetap akan menarik utang luar negeri untuk menutup defisit anggaran tersebut, Mbak. Baik, defisit anggaran 600 triliun, efisiensi direncanakan sekitar 300 triliun, kemudian masih ada 16 kementerian dan lembaga yang tidak terkena efisiensi. Apakah jika ke-16 lembaga, kementerian lembaga ini juga dimasukkan dalam pemotongan atau efisiensi tersebut, bisa saja penghematannya bertambah, tidak hanya 300 triliun? Betul, kita tahu kan 10 besar kementerian dengan anggaran terbesar itu kan beberapa diantaranya kan Kemenhan, Polri, apa namanya, ya dua lembaga itu yang cukup besar ya. Kalau yang lain kan sudah kena efisiensi. Saya rasa akan cukup signifikan ya ketika lembaga-lembaga yang saat ini tidak terkena efisiensi itu kemudian diberlakukan sama gitu ya, ada efisiensi di dalamnya. Saya rasa efisiensi yang diterima oleh negara ini akan lebih signifikan lagi, Mbak. Artinya itu akan mengurangi upaya untuk melakukan utang luar negeri. Gitu. Baik, Pak, bagaimana dengan tanggapan atau anggapan masyarakat bahwa pemotongan ini sebenarnya dilakukan untuk membiayai program unggulan lainnya, salah satunya makan bergizi gratis yang membutuhkan pembiayaan yang juga fantastis? Ya, saya rasa asalkan program-program itu betul-betul menyentuh kepada masyarakat dan bisa diawasi gitu ya, bisa dipastikan transparansinya, akuntabilitasnya, saya rasa efisiensi yang dilakukan untuk kemudian dialihkan kepada program-program prioritas termasuk juga makan bergizi gratis, terus juga saya rasa yang penting juga subsidi energi bagi nelayan kecil misalnya, pada petani kecil, terus kemudian juga bantuan sosial bagi kelompok-kelompok rentan, itu juga harusnya menjadi prioritas ya. Jadi efisiensi ini jangan kemudian digunakan lagi untuk operasional pemerintahan gitu ya. Misalnya tetap digunakan untuk makan bergizi gratis tetapi lebih banyak untuk operasionalisasinya gitu ya. Bukan untuk pemenuhan hak makan siang gratis bagi masyarakatnya. Bukan untuk menunya ya Pak ya, tapi bukan untuk menunya. operasional. Nah itu dia. Atau memperluas target penerima manfaatnya gitu ya. Jadi ya ini juga harus diperhatikan karena peluang itu bisa saja terjadi gitu ya. Efisiensi dilakukan memang digunakan untuk MBG misalnya, tetapi lebih banyak digunakan untuk operasional. Nah ini kan juga saya rasa tidak tepat sasaran. Badan Gizi Nasional adalah salah satu lembaga yang tidak terkena Pak efisiensi. Nah betul, makanya kita menduga bahwa memang efisiensi ini sebagian besar akan direalokasikan untuk MBG, untuk Badan Gizi Nasional ini gitu ya, dan program MBG ini itu sebagian besar akan digunakan untuk itu karena kemarin kan hitung-hitungannya 71 triliun untuk program makan bergizi gratis ini kan hanya sampai pada bulan Juni gitu ya. Untuk Juli sampai dengan Desember ini kan memang kemudian harus ditutup menggunakan efisiensi anggaran ini salah satunya gitu. Jadi itu perlu pengawasan yang betul-betul ketat ya, selain melalui inspektorat misalnya atau lembaga-lembaga pemeriksa keuangan, masyarakat juga penting untuk juga melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis ini. Baik, Pak Misbah, salah satu pos yang dipotong adalah pos belanja perjalanan dinas. Namun kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto memang memiliki banyak agenda perjalanan dinas terutama ke luar negeri. Nah itu saya rasa ini juga harus komitmen bersama gitu ya. Ketika perjalanan dinas bagi ASN, terutama perjalanan dinas ke luar negeri diperketat gitu ya, tidak dihapuskan sama sekali sebenarnya, tapi diperketat dan anggarannya juga diefisiensikan cukup banyak. Saya rasa Presiden Prabowo ini juga harusnya memberi contoh gitu ya, perjalanan-perjalanan ke luar negeri yang memang betul-betul strategis
dan bisa mendatangkan investasi misalnya, itu yang harusnya menjadi prioritas ya. Tidak semua jadwal perjalanan dinas ke luar negeri itu dilakukan gitu ya, hanya untuk sekedar misalnya mempererat hubungan, tapi tidak ada konsekuensi ekonomi apapun kepada Indonesia misalnya begitu. Dan itu juga harus betul-betul diprioritaskan mana yang bisa mendatangkan investasi misalnya. Pak Misbah, terakhir Pak Misbah, yang mendapatkan pemotongan ini tidak hanya anggaran bagi kementerian dan lembaga, namun juga bagi APBD dan transfer ke daerah. Akan seberapa berdampaknya terhadap pembangunan di daerah? Ya, kita tahu bahwa untuk yang efisiensi ke daerah itu kan hitungannya 50 sekian triliun ya, 50-an triliun. Itu sekitar 6% dari total TKD, transfer ke daerah yang selama ini dilakukan. Jadi sebenarnya relatif kecil sih. Cuman memang kalau itu kemudian dipotongkan kepada daerah-daerah yang tingkat fiskalnya rendah, ini saya rasa itu akan sangat berdampak. Gitu. Jadi kan di daerah itu ada 3 klasifikasi ya, fiskal tinggi, fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah gitu ya. Nah itu kalau diperlakukan sama, itu pasti efeknya akan luar biasa bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya sedang dan rendah. Karena mereka juga sebenarnya punya prioritas-prioritas pembangunan yang harus dicapai melalui RPJMD-nya gitu ya. Jadi ini juga harus diperhitungkan betul bagaimana pemotongan efisiensi ini, terutama kalau kami usul diutamakan bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi atau sangat tinggi. Baik, harus matang dan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif di depannya ya Pak. Terima kasih Sekjen Fitra Misbah Hasan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Mbak Saza.